Alam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, ini untuk memanggil anjing. Kalau anjing itu dilonceng, maka anjing mau datang dan itu tanda dia dikasih makan. Dia akan langsung lari pulang, kemudian ini jadwalnya jam makan. Kalau di dalam ilmu psikologi namanya pengkondisian atau teori Pavlov untuk mengubah atau perilaku. Jadi sesuatu ketika ada hadiah dan juga ada hukuman. Kalau ada hukuman orang akan menghindari, tapi kalau ada hadiah bonus maka orang akan datang kemudian untuk menerima bonus itu. Itu latihan dari anjing, teori psikologi dari anjing yang dilatih, dikondisikan. Tetapi juga terjadi di dunia nyata untuk komunitas-komunitas. Dulu ketika saya menjadi novis, frater novis, kalau kita ngantuk pun bangun tidur jam 4:30, dengar bunyi, kita langsung bangun, tidak peduli apa babi bu. Yang satu kelompok, saya kalau dijadwal ngepel ya saya langsung ngepel lantai, membersihkan WC dan seterusnya. Yang satu senam, yang kelompok satu lagi gantian. Hari ini senam, hari ini membersihkan atau namanya opera, membersihkan lantai, ngepel, kemudian juga kamar mandi, WC dan seterusnya. Terus nanti setelah senam, yang senam ini baru mandi, dan yang opera tadi antri mandi juga. Nah, setelah itu acara lagi. Setiap acara diganti dengan tanda lonceng. Atau kalau acara-acara doa tertentu melibatkan romo-romo yang di luar komunitas novis, maka ada lonceng. Pong, 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 itu panggilan. Entah itu untuk makan siang, entah itu untuk doa, eksamen konsiensie, penelitian batin, masuk ke kapel dan diam seberapa jam sebelum makan siang. Entah itu mulai doa latihan rohani 1 jam atau 30 menit. Nah, itu namanya panggilan. Panggilan. Bahkan sekarang panggilan itu dihubung-hubungkan dengan panggilan hidup membiara. Panggilan itu adalah, jangan sebut pria panggilan, wanita panggilan, tetapi panggilan dari Tuhan untuk melayani lebih, katanya. Maka ada 2 macam panggilan di dunia ini. Sebagai awam yang kesuciannya sama dengan antara awam dan religius. Yang satu sebagai religius atau biarawan, biarawati atau rohaniwan. Imam, suster, bruder. Itu kalau di gereja Katolik panggilan. Tetapi panggilan itu ya bebas. Orang yang pernah terpanggil dan kemudian di tengah jalan mungkin tidak tertarik, merasa tidak terpanggil, kadang mungkin mengomentari, panggilan itu hanya ideologi. Teman-teman saya juga mengatakan begitu. Panggilan itu ideologi. Orang itu apakah Tuhan ada, apakah tidak ada. Ya, ada tidak ada, terserah. Yang penting kita menghayati hidup kita masing-masing. Tidak perlu saling mempertanyakan, tidak perlu saling mendebat, kemudian garai ribut, membuat ribut, dan seterusnya. Tetapi intinya adalah yang percaya itu kemudian merasakan, mengikuti panggilan itu. Walaupun kadang jatuh bangun, kadang jatuh dalam dosa. Sebagaimana mengikuti panggilan awam biasa juga jatuh dalam dosa, lalu bertobat lagi. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini cocok untuk panggilan ini. Ternyata panggilan itu yang menentukan, Yesus yang memanggil. Kalau kita merasa diri terpanggil tetapi ternyata tidak dipanggil juga, ya pasti akan kita tidak kerasan di situ.
Ada seorang yang lari mengikuti Yesus dan mengatakan, Tuhan, aku akan pergi kemanapun engkau pergi, akan mengikuti engkau. Tetapi Yesus menjawab, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tahu konsekuensi itu? Kamu tidak akan mendapatkan tempat untuk meletakkan kepalanya. Akan dipindah-pindah ke sana kemari. Tidak ada tempat yang menetap bagimu. Dan itu menjadikan sesuatu yang penghayatan panggilan itu sendiri. Maka orang itu dalam doa saya cengar-cengir. Kemudian ada yang mengatakan Yesus berjumpa dengan orang. Ikutlah aku. Maka kedua belah pihak. Kadang Yesus yang mengajak, ikutlah aku. Kemudian dia mengatakan, ya Tuhan, tapi izinkan saya pamitan dulu. Saya pamitan dulu dengan orang tua saya. Lalu kemudian Yesus mengatakan, ya sudah. Lalu ada orang lagi yang mengatakan, Tuhan, kemanapun aku akan pergi mengikuti engkau. Tapi izinkan aku menguburkan orang tuaku dulu. Padahal orang tuanya masih muda. Matinya mungkin 30 tahun lagi. Maka Yesus mengatakan, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Dan kamu ikutlah aku. Barang siapa siap membajak sawah, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sangat menarik ini. Sebetulnya kalau dalam permenungannya saya juga mempunyai kurang lebih pemahaman yang kok mirip-mirip ya, seperti anggur yang baru ditempatkan di kantong kulit yang tua, maka anggur itu akan mengoyak kantong kulit yang sudah tua itu. Hendaklah anggur yang baru ditempatkan di kantong kulit yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, kita mempunyai penghayatan bahwa kita ini dicintai Tuhan. Konsep Allah yang menghukum, Allah yang maha kuasa dan akan menunggang balikkan kita, akan menghancurkan, memusnahkan kita, sebagaimana konsep Allah yang menjadi punisher, penghukum, itu pelan-pelan kita ubah. Kita memahaminya sebagai Allah yang mengasihi kita, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang memang Dia tidak suka kita berbuat jahat, tetapi Dia akan senang ketika kita mengikuti kehendaknya. Tetapi Dia bukan Allah yang menghukum, menghakimi, tetapi Allah yang mengasihi dan menebus. Perlu kita renungkan ini. Kalau ada orang yang dicintai bapaknya, dia akan sungguh-sungguh senang. Ada suatu anak, seorang anak kecil yang dia itu nakal sekali. Dia kesana kemari, itu bahkan waktu SMP sudah membawa belati, berantem kesana kemari dari anak Yogyakarta di salah satu sekolah di Yogyakarta. Bahkan sekolahnya sekolah Katolik. Kemudian dia selalu menantang orang. Kalau diajak berkelahi sangat emosional. Bahkan berani membawa belati untuk masuk sekolah, untuk dipakai berkelahi. Dan dia ini selalu membuat onar sejak SMP. Maka bisa dibayangkan, kecil-kecil. Saya tidak tahu SD-nya tidak kenal, tetapi SMP dia kenal, saya kenal. Lalu apa yang terjadi? Ketika masuk SMA dia semakin berani, semakin mempunyai teman yang banyak. Lalu kemudian suatu saat dia pulang dari main kongko-kongko dengan temannya. Ya sedikit minum, sedikit macam-macam. Begitu pulang dia tanpa sadar mendengar ibunya dari kamar ibunya berdoa dan mendoakan dia. Dia mulai walaupun setengah minum tetapi masih sadar. Bagaimana mungkin ibu saya masih mendoakan saya? Ibu saya masih percaya, mengharap kepada saya akan kasih Tuhan.
Bagaimana mungkin ibu saya tidak menghukum saya, tetapi justru mendoakan. Dia ibu yang mencintai saya. Nah, sejak mulai itu dia punya pikiran, bagaimana ini baiknya ya. Pelan-pelan dia ingin menyukakan ibunya tadi. Dia mulai hidup teratur. Dia mulai aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang positif, baik sekolah maupun keagamaan. Dia mulai di situ menunjukkan bahwa dia orang yang sebetulnya bertanggung jawab dan berprestasi. Dan pelan-pelan dia mulai membangun itu. Orang mulai kagum akan perubahan itu. Karena apa? Ibunya yang tidak mengutuk dan menghakimi, tetapi mendoakan dia. Ia terpanggil. Maka ketika orang seperti itu melihat Tuhan yang mengasihi, dia seperti orang yang membawa bajak sawah dan tidak menoleh ke belakang, siap membajak sawah itu. Orang yang dipanggil tidak harus sebagai orang religius maupun biarawan-biarawati, rohaniwan, tetapi bisa juga menjadi awam yang memberikan kesaksian akan garam dan terang dunia di tengah-tengah masyarakat. Itulah panggilan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.